Selamat siang, berjumpa dengan saya di satu acara yang sangat spesifik pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Semoga Anda saya jumpai dalam keadaan sehat walafiat, walaupun tentu saja kita masih mengharapkan ini cepat berlalu badai pandeminya. Teman-teman, para pecinta buku di seluruh tanah air, dimanapun Anda sedang memantau acara ini, kita akan melangsungkan sebuah diskusi yang sangat strategis untuk masa depan perbukuan di tingkat nasional. Kita akan menghelat apa yang disebut dengan Jakarta sebagai tuan rumah Kongres Penerbit Internasional yang ke-33. Walaupun masih 2 tahun lagi, tetapi persiapannya saya kira sudah harus dimulai dari hari ini sampai tahun-tahun ke depan, sehingga kita benar-benar siap menjadi tuan rumah menyambut perhelatan yang sangat strategis untuk perbukuan nasional kita dalam rangka menuju buku-buku kita ke dunia internasional. Baik, teman-teman, para pecinta buku, pada awal tahun ini, jadi sebuah komite dibentuk oleh Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang kemudian diberi tugas dalam keterlibatan di event-event atau perhelatan-perhelatan buku internasional. Salah satunya yaitu mencalonkan diri sebagai tuan rumah Kongres Penerbit Internasional ke-33, sebagaimana yang saya sudah sebutkan tadi. Nah, ternyata bidding kemudian memilih Jakarta sebagai kota penyelenggaraan kongres itu, dan pengumumannya akan dilakukan di Frankfurt Book Fair yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 Oktober di tahun ini. Nah, sayangnya memang kita tidak bisa, insan perbukuan nasional tidak bisa datang ke Frankfurt langsung karena penyelenggaraan FBF atau Frankfurt Book Fair itu diselenggarakan secara daring. Seperti juga siang hari ini kita menemui Anda secara daring. Anda tetapi jangan kecewa, bisa menyaksikan pengumuman Jakarta sebagai tuan rumah Kongres Perbukuan, Kongres Penerbit Internasional itu nanti tanggal 14 di jam 18 WIB. Saya kira waktu yang sangat tepat untuk sama-sama menggelar semacam kebanggaan ya bagi kita semua. Nah, menjelang pengumuman resmi tuan rumah Jakarta sebagai tuan rumah Kongres Penerbit Internasional itu, maka Jakarta sebagai kota buku, Jakarta Kota Buku atau Jakarta Book City itu akan menggelar sosialisasi dengan berdiskusi bersama narasumber dan tentu kawan-kawan sekalian yang sudah siap untuk mengikuti jalannya diskusi pada siang hari ini. Diskusi ini tentu saja kita akan coba bingkai dalam satu talk show dan akan mencoba menangkap berbagai peluang yang barangkali bisa kita gunakan di masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Terutama kita akan fokus pada tema yaitu bagaimana konten bisa kita transformasikan ke dalam bentuk digital, atau apakah buku fisik masih kita butuhkan di masa-masa seperti sekarang, di mana banyak kendala tentu saja. Toko buku barangkali tidak seperti dulu lagi, lalu mobilisasi atau mobilitas orang untuk membeli buku juga sangat terbatas. Apakah buku-buku fisik itu masih di dalam rangka kita menyambut perbukuan internasional, atau kita beralih bertransformasi kontennya menuju pada digital. Nah, saya kira kita kehadiran narasumber yang mumpuni di bidang masing-masing. Yang pertama boleh saya sebut Ibu Laura Bangun Prinsloo yang sehari-hari adalah Ketua Harian Pelaksana Komite Jakarta Kota Buku. Selamat siang, Ibu atau Mbak saya panggil ya. Mbak Laura ya. Oke, Mbak Laura, selamat siang, senang sekali bisa bertemu kita
Semoga nanti kita bisa membahas hal-hal yang lebih spesifik sehingga kita bersama bisa menggunakan peluang ini untuk kemajuan dunia penerbitan dan perbukuan di Indonesia. Yang kedua, kedatangan tamu yang amat istimewa di siang hari ini. Selamat siang Ibu Rosyida Yati Rosalina. Selamat siang Pak Putu. Ibu Rosida, Ibu Ida ini kita panggil begitu ya, adalah Ketua Umum Ikatan Penerbit Indonesia. Itu ikatan yang anggotanya pasti sudah ratusan atau ribuan bahkan ya. Walaupun masih ada ya Bu ya, penerbit-penerbit yang tidak bernaung di bawah IKP. Saya kira itu sah-sah saja, tetapi sebaiknya bernaung atau tidak, Anda wajib mengikuti diskusi ini. Sehingga peluang kita tangkap sama-sama. Dan yang narasumber yang ketiga, yaitu akan hadir secara daring, seorang pelaku dunia industri penerbitan di tanah air, di buku-buku indie. Saya akan coba menghubungi Mas Roni Agustinus. Mas Roni sudah ada di seberang situ. Selamat siang Mas. Ya, selamat siang. Anda tampak selamat siang. Dengan buku-buku di belakang yang banyak itu ya. Iya, berantakan nih Mas. Luar biasa itu bukunya Mas. Selamat siang juga Mbak Laura dan Bu Ros. Selamat siang Mas Roni. Ya, semoga kita berdiskusi dengan sangat antusias Mas di siang hari ini. Baik, teman-teman para pecinta buku dan pelaku dunia industri penerbitan, dunia buku kita. Baik, saya akan mulai bertanya barangkali dulu ya, yang pertama kali. Pak Laura, kira-kira apa saja ya sebenarnya rencana dari Komite Jakarta Buku ini untuk menuju tahun 2022 itu, terutama secara khusus menyambut Jakarta sebagai tuan rumah Kongres Penerbitan Internasional ya. Barangkali kita semua ingin tahu dulu duduk soalnya sehingga kita bisa mempersiapkan diri. Silakan Mbak Lara. Terima kasih Pak Putu. Mungkin saya mau cerita singkat ya, bagaimana ada terlahir wacana Komite Jakarta Kota Buku. Sewaktu saya ada di Komite Buku Nasional, kami waktu itu di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diberi tugas untuk mempromosikan buku-buku Indonesia di panggung internasional. Itu sesuatu yang gebrakan yang cukup besar ya dilakukan oleh kementerian, di mana di tahun 2015 bisa dibilang penjualan konten dari Indonesia keluar itu sangat kecil. Dan misi kami waktu itu adalah untuk bisa menggenjot penjualan lisensi dari buku-buku atau konten Indonesia ke penerbit asing. Dan dalam kurun waktu 4 tahun sudah terbit dan diterjemahkan di luar negeri 1.600 judul. Cukup banyak ya. Itu cukup impresif dan sehingga menjadi benchmark bagi banyak negara-negara, apalagi negara ASEAN ya. Sampai salah satu negara ASEAN, mungkin saya bisa sebut di sini Malaysia, menteri mereka meminta agar mereka bisa menempatkan staf mereka di kantor Komite Buku Nasional untuk belajar. Tidak hanya itu, bisa dibilang pencapaian Indonesia di pasar buku internasional itu juga dilihat banyak festival buku lainnya, sehingga Indonesia mendapat banyak sekali tawaran untuk menjadi tamu kehormatan. Waktu itu dapat dari Beijing, dapat dari Prancis ya, dan dapat dari London Book Fair juga. Sehingga di 2019 Indonesia menjadi market focus country di London, dan karena diampu oleh Badan Ekonomi Kreatif, maka kami juga membawa pelaku industri kreatif lainnya, tidak hanya penerbit. Ya, ini memang merupakan satu gebrakan besar juga ya, khususnya dari Badan Ekonomi Kreatif, bahwa
festival buku atau pameran buku internasional itu memang sudah tidak melulu lagi membicarakan mengenai buku fisik, buku cetak, tapi mengenai konten itu sendiri. Maka dari itu topik kali ini tuh sangat menarik. Apakah konten ini atau IP, Management and Licensing, menjadi masa depan industri penerbitan gitu ya. Nah, waktu London Book Fair 2019, monetisasi penjualan konten Indonesia ke luar negeri itu sebesar 50 miliar. Jadi pemerintah waktu itu kalau tidak salah menganggarkan 30 miliar ya untuk sebuah festival selama setahun. Dari hasil pameran itu monetisasinya sebesar 50 miliar. Itu terus berjalan. Nah, sewaktu kami di Komite Buku Nasional, kami tuh sebenarnya ingin sekali, ini cita-cita kami ya, untuk menjadikan Indonesia sebagai hub perhelatan konten internasional, gitu ya. Dan banyak sekali kegiatan-kegiatan proposal yang kami ajukan waktu itu kepada kementerian, kepada Bekraf, dan melihat Jakarta di mana 30% ya kira-kira 30% dari industri pelaku perbukuan itu ada di Jakarta, bukan Jabodetabek, bahkan Jakarta saja kami sudah mencoba menghitung gitu. Memang Jakarta ini menjadi tempat yang potensial untuk sebagai hub tidak hanya perbukuan tapi konten kreatif. Sehingga kami waktu itu beraudiensi dengan Pemprov Jakarta mengajukan beberapa program dan terbentuklah salah satunya bidding untuk menjadi tuan rumah IPA World Congress, bidding untuk menjadi UNESCO World Book Capital City, dan rangkaian kegiatan lainnya. Dan disambut baik oleh Pemprov Jakarta yang waktu itu juga mau meluncurkan Jakarta City of Collaboration. Nah, ini memang spirit kami waktu itu di Komite Buku Nasional, bahkan juga sekarang di Yayasan 17.000 Pulau Imaji, bahwa semua kegiatan itu memang harus berkolaborasi dan tidak top down, tapi program yang sustainable yang datang dari pelakunya, dari masyarakatnya, gitu. Dan itu disambut baik oleh Pemprov dan terbentuklah komite ini. Ya. Gitu. Namanya Komite Jakarta Kota Buku. Ya. Baik. Ya. Tadi disebut-sebut Mbak Laura ada alih wahana konten ya. Saya kira tadi juga ada disinggung tentang tidak hanya berbentuk buku. Konten itu bisa berarti juga dia bentuknya bermacam-macam, sudah pasti. Bisa kita tahu bentuk-bentuk yang kira-kira menjadi alternatif di luar konten sebagai buku. Yang tadi disebut-sebut soal kreatif tadi ya, industri kreatif tadi. Ya, benar. Salah satu program kami adalah membuat Jakarta Content Week di bulan November nanti, tanggal 11 sampai 15 November. Nah, di sana kami akan melibatkan industri-industri yang kental dengan konten tadi. Ada lead film, itu mengenai film ya. Kita tahu banyak sekali film-film yang bisa film ya salah satunya. Dibuat dari konten tulis ya. Lalu bahkan kuliner. Kita ada lead bite nanti membahas mengenai kuliner Indonesia, di mana banyak sekali bukunya kontennya sudah diterbitkan dalam bentuk buku juga. Gitu. Jadi nanti kalau ini terselenggara ya Kongres para penerbit internasional ini di bulan apa nanti di tahun 2022, bulan November. Bulan November ya. Ya, tanggal 11 sampai 14 November 2022. Jadi yang disajikan tidak hanya buku berarti ya, bisa kuliner, bisa film, bisa lain-lain industri kreatif itu. Ya, jadi tadi kebetulan kita juga ada acara dengan Bu Ida juga dan dengan Pak Wandi dari Kompas Gramedia Group. Kami bertiga dari diskusi itu sepakat bahwa alih wahana konten ini menjadi masa depan industri penerbitan. Bahwa jika kita memiliki konten yang baik itu diterbitkan dalam bentuk buku fisik, buku digital, bahkan audio, itu bisa beralih wahana ke berbagai macam platform.
itu yang mungkin kira-kira wawasan-wawasan seperti ini ya dalam sosialisasi menuju pada kongres, saya kira itu perlu dipermasif ya, sehingga orang tidak hanya menilai bahwa kalau itu ada kongres, kalau itu ada book fair, itu berarti buku yang dipamerin ya. Tidak hanya itu ya ternyata ya, banyak alternatif lain yang bisa kita ambil dari situ. Saya boleh beralih ke Bu Ida, barangkali Bu Ida. Ini kan IKAPI sebagai bagian dari IPA ya, salah satu anggota IPA. Dalam masa pandemi ini Bu Ida, apakah kecenderungan ke arah alih wahana konten sebagai bentuk masa depan dari perbukuan nasional itu juga ikut dipikirkan oleh IKAPI sendiri? Ya, terima kasih Pak Putu. Ya, alih wahana konten ini kan sebetulnya sudah berkembang sejak beberapa tahun terakhir, bahkan mungkin sebetulnya sudah 10 tahun lebih ya, tapi belum booming gitu kan. Dan alih wahana konten ini juga bisa buku yang kita kenal kan sekarang buku cetak nih, sebetulnya kan bisa juga nanti dalam format digital gitu ya. Bahkan sekarang ini audiobook juga sudah mulai ramai, sudah mulai disukai masyarakat. Tapi di samping itu juga bisa kepada bentuk lain. Nah, yang seperti tadi diceritakan Laura itu bisa ke film, bisa ke musik, bisa bahkan ke tempat pariwisata. Kita tahu Laskar Pelangi kan akhirnya melahirkan atau membuat daerah itu menjadi sangat terkenal. Dan inilah yang sepertinya sedang dicari gitu ya. Bagaimana konten ini bisa juga memberikan dampak kepada bukan hanya kepada industri kreatif lain, tapi juga kepada bagaimana mensejahterakan masyarakat di daerah. Nah, saya pernah mendengar waktu itu saat masih Badan Ekonomi Kreatif ya bentuknya, Pak Kepala Bekraf, Pak Tiawan Munaf waktu itu bilang bahwa penerbit ini adalah salah satu subsektor yang merupakan hulu dan punya efek multiplier. Salah satu yang terbesar, kalau nggak dibilang yang paling besar saya lupa ya, tapi yang memang cukup diperhatikan efek multipliernya tuh besar sekali karena memang itu tadi bisa ke film, bisa ke musik, bisa ke animasi dan bahkan juga bisa mensejahterakan lokalnya gitu ya, kekayaan lokalnya kalau memang sudah ya itu tadi mendunia ya, kita sudah IP-nya sudah misalnya terjual ke bukan hanya di dalam negeri tapi juga ke luar negeri. Jadi itu saya kira memang betul bahwa itu merupakan masa depan karena kita tahu pemerintah sekarang punya perhatian yang sangat besar terhadap ekonomi kreatif. Nah, di samping itu ya kalau di penerbit sekarang itu memang dalam masa pandemi ini karena ada pembelajaran jauh ya, Kementerian Kebudayaan itu memperlakukan seperti itu kan karena sekolah tutup, itu juga menjadi ahli wahana konten ini menjadi juga sangat penting terutama juga untuk pendidikan. Masyarakat itu ya, terutama yang di tempat yang jauh ya, bagaimana mereka bisa mengakses buku-buku milik penerbit dan tentu juga dalam bentuk yang lebih menarik yang mungkin sekarang kita kenal dengan buku digital generasi keempat ya, yang bisa menggabungkan antara teks, kemudian audio, video, bahkan sampai ke YouTube gitu. Nah ini juga merupakan satu peluang saya kira buat penerbit, kan penerbit kalau di IKAPI bukan hanya penerbit buku umum tapi ada juga penerbit buku pendidikan, buku sekolah, dan itu mereka juga harus berinovasi supaya tidak tenggelam ya dalam perkembangan perubahan zaman seperti ini. Bagaimana supaya buku-buku yang dihasilkannya itu bisa dinikmati bahkan sampai jauh di pelosok
Nah, ini sekarang ini sedang berkembang nih inovasi-inovasi baru. Bahkan kemarin saya dengar dari salah satu anggota kami juga, dia membuat satu dibilangnya sekolah online gitu, bekerja sama antara guru daerah dengan guru dari sini yang memang dilatih dan guru-guru terbaik itu tandem mengajar bareng di pelosok di Aceh, kemudian ada di 4 daerah Indonesia. Jadi memang saya kira ini merupakan alih wahana ini ya, dalam arti sempit, dalam arti dari format buku cetak ke digital, dan dalam arti luas, dalam arti dari buku kemudian ke industri kreatif lain. Saya kira itu merupakan masa depan kita. Ya, Mbak Ida, itu kan tadi soal tataran secara teoretik ya. Ada alih wahana sebagai bagian dari cara kita untuk menyongsong masa depan perbukuan, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ya. Apakah dalam tataran tingkat penerbitan, pelaku industrinya sendiri gitu, sudah ada kesadaran tadi sudah dibilang untuk mencari bentuk-bentuk baru yang lebih kreatif untuk menampung aspirasi dari berbagai audiens yang bermacam-macam sekarang ini. Itu sudah dilakukan, dieksekusi oleh mereka sekarang. Saya kira sudah mulai. Okay. Justru karena di masa pandemi inilah jadi ada akselerasi gitu. Bahkan mungkin ya yang paling, kalau misalnya kita bicara digitalisasi ya, yang paling rendah itu mungkin menurut persepsi saya, itu adalah bagaimana buku fisik itu bisa dipasarkan dan dijual di e-commerce, itu yang paling rendah. Tapi setelah itu kemudian bagaimana buku cetak itu bisa juga dialih format ke buku digital dan kemudian juga bisa dipasarkan. Nah, itu saya kira ya merupakan yang keniscayaan ya gitu ya sampai ke sana. Di situ IKP cukup ikut berperan nggak sebagai satu organisasi? Iya, kami berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya. Jadi yang pertama di awal sekali masa pandemi kita berkolaborasi membuat program nulis dari rumah. Itu karena para penulis kan semua sedang dalam kondisi PSBB di rumah, mereka diberikan stimulus untuk menulis dan dipilih 100 karya terbaik dan itu sudah berjalan. Kemudian ke penerbit sendiri, kami diajak kerjasama, diperkenalkan dengan 4 marketplace oleh Kemenparekraf, kemudian untuk berdiskusi berhubungan langsung dan juga sekaligus mengedukasi ya para penerbit supaya bisa onboarding di marketplace itu. Dan kami juga IKP sendiri punya pameran tahunan Indonesia International Book Fair yang tahun ini kita buat virtual edition, itu pun juga mendapat support dari Kemenparekraf gitu. Jadi itu juga sama, bekerja sama dengan marketplace yang tadinya belum ikut di sana. Nah, mungkin di sini peran kami bagaimana bisa mengedukasi para penerbit, memperkenalkan mereka dengan digitalisasi, dan yang pasti juga satu nih masalah besar di buku umum ini adalah pembajakan. Yang menarik di saat masa pandemi ini semua orang di rumah, ternyata kok malah berkembang pembagian PDF gitu ya, padahal itu melanggar hukum sebetulnya kan, karena penerbit itu tidak menerbitkan PDF. Jadi dan banyak masyarakat belum tahu bahwa membagi PDF itu sesuatu yang melanggar gitu. Nah, itu juga dengan e-book ya. PDF itu berbeda sama e-booknya. PDF itu merupakan salah satu bentuk e-book. Jadi yang mungkin yang paling sederhana PDF ya, e-book itu kan bisa dijual, bisa dibagi. Mungkin yang lebih format lebih kompleksnya EPUB gitu. Kemudian nanti ada yang tadi interaktif itu yang digabungkan dengan media-media lain gitu, termasuk YouTube gitu. Baik, ya, itu program-program IKP ya. Kawan-kawan, saya kira mungkin ada beberapa teman yang sudah ikut dalam program ini, menulis di rumah saja ya. Saya buka kartu, saya juga ikut menulis di situ dan buku tulisannya masuk untuk dibukukan. Saya kembali sebelum ke Mas Roni, saya ke Mbak Laura dulu ya Mbak. Tadi saya kira belum kita ceritakan tentang apa yang menyebabkan bidding waktu di internasional itu dan kemudian Jakarta dipilih sebagai tuan rumah penyelenggaraan Kongres Penerbitan Internasional. Boleh dijelaskan dulu soal itu Mbak Laura? Jadi sebenarnya detail ini tidak penting. Waktu kami menyiapkan proposal bidding, baik itu ke IPA sebagai tuan rumah, IPA World Congress nanti 2022, ataupun bidding kita ke UNESCO sebagai World Book Capital City, proposal yang kami susun itu memiliki program untuk menjadikan Jakarta kota ramah buku.
despite the titles. Despite the titles. Memang apa namanya titling ini atau menjadi tuan rumah itu bisa menjadi sesuatu yang mengakselerasi kegiatan dalam negeri ya, tapi proposal yang kami suguhkan itu benar-benar jadi ada 4 pilar. Mengingat bahwa Jakarta ini sebagai kota kolaborasi di tahun 2030 sampai 2040 kita juga akan mengalami bonus demografi. Saya bilang bonus karena kita mesti mempersiapkan matang-matang nih program untuk mempersiapkan masyarakat Indonesia khususnya di Jakarta agar bisa menjadi bonus nanti, jangan menjadi disaster demografi. Dan literasi itu salah satu kunci yang terpenting. Nah, di dalam program kami ada 4 pilar. Pilar yang pertama itu menciptakan komunitas buku atau terkait dengan literasi di tempat-tempat yang bahkan sebelumnya tidak terpikirkan. Misalkan di klub olahraga mereka membentuk sebuah book club misalnya, atau klub literasi di kalangan seniman. Itu kita siapkan programnya dan juga bekerja sama dengan program-program yang sudah ada. Lalu yang kedua menciptakan tempat untuk para komunitas ini hadir. Salah satu contohnya menjadi IP Award Congress nanti, atau Indonesia International Book Fair, atau ada wacana untuk membuat taman buku di Jakarta. Jadi dibutuhkan jika nanti komunitasnya sudah terbentuk, sudah makin banyak, ada tempatnya untuk memberikan wadah terhadap komunitas ini. Lalu yang ketiga reading culture. Nah, kita memang mesti akui minat baca Indonesia masih rendah, tapi dari provinsi di Indonesia, Jakarta ini ternyata salah satu yang terbaik dari ukuran minat bacanya. Ya. Dan data dari Perpustakaan Nasional juga menunjukkan bahwa setiap tahunnya buku atau tingkat pengunjung yang meminjam buku meningkat setiap tahunnya, khususnya buku digital. Mungkin pada masa pandemi ini di mana orang banyak punya waktu luang, ya daripada mereka membajak buku, memberikan buku-buku PDF yang ilegal, bisa masuk ke I-Pusnas atau I-Jakarta membaca secara legal, gitu ya. Lalu yang keempat itu mengenai policy. Bagaimanapun juga government policy itu penting dalam menumbuh kembangkan ekosistem ini. Sehingga hal-hal seperti pembajakan memang mesti ada jaring-jaringnya dari pemerintah mesti bisa memberikan tindakan tegas atau mempermudah proses pengaduan jika ada terdapat kasus-kasus seperti pembajakan gitu. Mbak, saya boleh tanya, kira-kira infrastruktur Jakarta sebagai Jakarta Kota Buku itu, walaupun ini tidak komite ya, tapi kan menggunakan kalimat Jakarta Kota Buku itu apakah secara infrastruktur sebenarnya memadai? Misalnya perpustakaannya, kemudian jumlah penerbitnya dan lain-lain, apakah cukup untuk menunjang 4 pilar program tadi? Nah, itulah maka di dalam program kerja Komite Jakarta Kota Buku bisa dilihat di websitenya, ada jakartabookscity.com. Di dalamnya kami bekerja sama dengan yang kami namakan mitra strategis. Mitra strategis ini datangnya dari berbagai lembaga, bahkan dari tingkat RT dan RW. Kami tidak bisa bekerja sendiri, mesti melibatkan semua sektor yang ingin agar Jakarta ini menjadi kota ramah buku. Sehingga nanti pada saat kita bisa dibilang jangka waktu 3 tahun ini, kemanapun kita berjalan gitu, ada sense of book gitu ya, literasinya gitu. Ya.
Saya punya data katanya di Jakarta tuh ada sampai 5.604 perpustakaan. Ya, Benar. benar itu ya, Iya, memang betul ya. benar. Itu Oke, data oke. dari perpustakaan Perpustakaan dan nasional kemudian juga ada 1.240 penerbit, betul juga itu. yang aktif katanya Yang aktif begitu ya. ya, Saya benar. kira luar biasa sebenarnya potensi dasarnya ya untuk menjadi kota yang ramah terhadap buku ya. Salah satu program yang menarik itu di sini ada kampung literasi. Jadi ada daerah mungkin tingkat RW di Jakarta ini yang mendapat predikat kampung literasi karena seluruh warganya, seluruh area tersebut kental dengan konten atau buku atau dari buku gitu. Jadi dinding jalannya pun ada ilustrasi, ada puisi-puisi, buku dipinjam antara tetangga gitu. Nah, hal-hal seperti itu kan datangnya dari masyarakat, yang pasti akan dikelola oleh masyarakat sehingga lebih sustainable. Bagaimana kita bisa mendorong program-program seperti itu lebih banyak lagi? Ya, terima kasih Mbak Laura. Sebelum saya melanjutkan pertanyaan yang tentu masih banyak, Anda juga kawan-kawan yang berada di rumah, ya, baik mengikuti lewat Zoom atau lewat YouTube, boleh nanti mengajukan pertanyaan, silakan di chat. Saya akan ke Mas Roni dulu di Tangerang Selatan. Mas Roni, selamat siang Mas, masih bersama kami. Ya, iya Mas. Anda kan pelaku penerbit indie ya, yang sudah saya dengar tadi udah 15 tahun bergerak di penerbitan buku indie ya. Dan secara khusus lebih niche lagi, lebih spesifik lagi buku-buku referensi ya. Di masa pandemi ini Mas Roni, kira-kira apa upaya-upaya untuk tetap survive ya, di tengah tekanan begitu besar ya dalam berbagai bidang di kita, tidak hanya tentu saja penerbitan salah satu bagian dari hal yang juga mengalami tekanan yang cukup keras gitu. Sebagai penerbit indie apa Mas yang bisa dilakukan selama masa ini? Ya, ya untuk mempermudah pembahasan saya ingin menyederhanakan ya kita bilang penerbit kecil saja karena ya ada macam-macam tipe penerbit indie. Ada yang bekerja dengan sistem cetak seperlunya atau cetak banyak dan dijual seperti penerbit umum tapi dengan opla yang lebih sedikit gitu. Jadi kita samakan saja penerbit kecil. Dari yang saya tahu, yang saya alami dan juga kawan-kawan saya yang lain, karena kami ini terbiasa untuk bermain kecil dan dengan pembeli yang cukup spesifik. Guncangan-guncangan itu terjadi hanya pada awal pandemi ya, ketika semua orang masih cukup kalut dan tidak tahu apa yang terjadi kemudian. Jadi itu sekitar April dan Mei itu sangat terasa. Sesudah itu situasi mulai kembali berjalan seperti biasa, terutama karena untungnya selama ini para penerbit kecil ini terbiasa bermain di level yang kecil juga. Kami masuk ke toko-toko yang juga sama-sama indie, yang selama ini sayangnya tidak diolah atau tidak dimasukin oleh para pemain yang lebih besar. Saya tahu betul bahwa yang sangat mengalami goncangan paling besar saat pandemi ini adalah justru para pemain yang besar, karena mereka terbiasa mengandalkan ke jaringan toko besar yang ada di mal-mal dan sebagainya. Ketika mal tutup, nyaris tidak ada outlet penjualan. Sementara kawan-kawan yang kecil ini sudah sejak lama mengeksplorasi marketplace, jualan online, dan juga jaringan toko-toko indie, distribusi mandiri yang tidak bergantung pada toko besar. Dan itu yang rasanya menyelamatkan
para penerbit kecil ini. Juga ya main online itu sudah kami lakukan sejak 5 atau 6 tahun yang lalu, dan kami terbiasa untuk itu. Yang mungkin agak berubah adalah sekarang saya rasa cukup banyak kawan yang mengeksplorasi lebih lanjut perpindahan ke e-book. Sebagian bukunya di e-bookan lewat Google Book atau penyedia jasa lainnya, karena ya meskipun lebih kecil lagi sih sebenarnya pasar e-book di Indonesia itu, tapi ya tetap aja ada yang membutuhkan baca lewat itu, dan ya lumayan menghasilkan juga. Itu sih. Kalau dalam masa pandemi ini ada kan pasti banyak itu Mas ya. Cara mengkonsumsi buku kan pasti berubah ya. Ada perubahan perilaku konsumen di semua sektor. Itu ya. Cara Mas Roni sebagai penerbit indie itu mengantisipasi perubahan perilaku itu seperti apa, Mas? Ya, ya itu yang saya sebut tadi, perpindahan ke e-book ya, dan juga kami, tapi perpindahan ke e-book ini tidak total dan juga tidak menyeluruh sih, karena pembaca umum tetap lebih menyukai buku fisik atas berbagai alasan yang saya juga nggak tahu, tapi tetap buku fisik tetap lebih dicari, dan bila cara mendapatkannya cukup mudah, tetap itu lebih disukai daripada e-booknya. Yang berubah mungkin adalah kehati-hatian yang lebih besar lagi sekarang dalam memperkirakan oplah. Jadi ya dalam kondisi saat ini memang tumpukan yang banyak itu akan sangat merepotkan modal tidak bergerak ya. Jadi para penerbit kecil lebih menghitung benar-benar berapa oplah biar tidak terjadi penumpukan yang terlalu lama gitu. Dan ya kawan-kawan di Jogja setahu saya memang mencetak buku itu sekarang hanya 500, bahkan kurang dari itu 300. Habis ada kebutuhan ya cetak lagi, nggak masalah. Tapi yang penting tidak ada penumpukan yang terlalu lama. Mas Roni, pasti Mas Roni udah mendengar akan ada Kongres Penerbit Internasional di tahun 2022 ya? Ya. 33 ya. Kira-kira harapan yang paling besar dari penerbit-penerbit indie seperti Mas Roni untuk menggunakan peluang-peluang itu seperti apa, Mas? Ya, saya kalau saya pribadi atau yang dilakukan margin kiri selama ini, kami punya rekanan internasional yang tidak jelek-jelek amat sih, dan yang saya harapkan dari kawan-kawan saya yang lain, para penerbit indie, lebih mengeksplorasi itu. Saya tidak tahu kenapa saya merasa ada keengganan para penerbit kecil ini untuk membentuk jaringan yang lebih luas lagi keluar. Padahal dari yang saya alami selama ini, diundang ke Frankfurt, Norwegia atau Meksiko, itu akan sangat berguna buat kita. Jadi tetap kenapa? Penerbit indie yang kecil ya, dengan jumlah mungkin eksemplar terbatas, begitu modal terbatas, itu sangat mungkin menggunakan peluang untuk membangun jaringan internasional lewat kira-kira kongres nanti itu. Ya, saya kira juga, dan juga sekarang ini dengan dibukanya Frankfurt menjadi suatu event digital di tahun ini, semua penerbit
dari seluruh dunia boleh mendaftar dan gratis sebelum akhir bulan ini. Dan saya berharap kawan-kawan bisa banyak yang mendaftar. Di situ kita bisa showcase buku-buku kita dan menjalin relasi. Saya sebelum tahun 2014 ketika saya pertama kali diundang ke Frankfurt, memang kita seringkali ada pikiran bahwa penerbit saya kecil sekali, saya tidak perlu seperti punya jaringan internasional atau apa. Tapi padahal setelah ke sana kita akan tahu bahwa penerbit kecil yang seperti yang saya lakukan ini banyak sekali di luar itu, dan membangun jaringan dengan mereka itu sangat banyak gunanya. Penerbit kecil, penerbit indie itu sesuatu yang sangat dihargai di banyak negara karena mereka sering membawa wacana-wacana yang tidak tercakup di penerbitan besar atau umum gitu. Jadi mereka aktor kebudayaan yang dipandang penting dan harus jadi bukan saya berharap banyak penerbit kecil kita yang itu tidak perlu minder lah gitu loh, karena banyak penerbit kita yang kecil kita yang bagus juga menghasilkan karya-karya, menerbitkan karya-karya yang layak diterjemahkan dan sebagainya. Dan ya saya harap Kongres IPA bisa mendorong para penerbit kita besar kecil atau apapun untuk lebih berjejaring lah. Baik, Itu sih, Mas. terima kasih Mas Roni. Kawan-kawan yang ada di rumah, saya kira waktunya Anda bisa mengchat kami untuk mengajukan beberapa pertanyaan ya. Ada narasumber-narasumber yang saya kira sangat mumpuni untuk coba mencari peluang di tengah-tengah kita sedang persiapan menggelar satu event internasional, yaitu Kongres Penerbit Internasional yang ke-33 di Jakarta. Saya kira itu peluang yang sangat bagus. Boleh bertanya, ada Mbak Laura, Ibu Ida, dan ada Mas Roni di jalur Zoom. Tapi sebelum ada pertanyaan, kita masih cukup panjang. Mungkin ke Mbak Laura lagi ya, Mbak. Ini saya penasaran, Mbak. Sebenarnya Jakarta ini menjadi pusat penyelenggaraan Kongres Buku Internasional. Ya. Saya secara pribadi pernah ke Paju, Mbak Laura. Itu salah satu pusat buku, penerbit, pabrik, ya, percetakan itu di Korea ya. Dan itu berbatasan dengan Korea Utara. Itu kotanya sangat menarik dan pemerintah Korea mengarahkan ke sana. Nah, kira-kira memungkinkan nggak kalau kita misalnya membuat semacam pusat perbukuan seperti itu? Apakah Jakarta punya potensi yang cukup untuk menuju ke arah seperti yang diselenggarakan oleh negara seperti Korea Selatan? Memang Korea ini bisa menjadi benchmark untuk berbagai macam industri kreatif, tidak hanya film, musik, tapi juga di perbukuan. Karena saya dengar sejak jadi tamu kehormatan di Guest of Honor, pemerintahnya memang benar-benar committed, sehingga sejak itulah buku menjadi salah satu sektor yang mereka unggulkan. Mereka mau membuat K-Books namanya. Nah, dalam spirit itu juga mereka membentuk semacam komite buku nasional namanya KPIPA dan berbagai macam institusi lainnya yang berhubungan dengan buku ya. Nah, dalam spirit itu juga mereka membentuk Paju Book City. Paju Book City memang dibangun khusus untuk menampung percetakan, penerbitan, dan sektor kreatif lainnya. Nah, memang ada banyak argumen bagaimana sih membuat konsep sebuah, kalau di Kemenparekraf atau Bekraf dulu punya ada wacana membentuk kota kreatif gitu ya, bisa satu wilayah dijadikan dan dibangun untuk menjadi kota kreatif tersebut, di mana penerbitan salah satu sektornya, atau malah
organik gitu ya, tumbuh dari masing-masing kota yang sudah kental dengan misalnya Jakarta dengan bukunya atau Bandung dengan desain ya gitu. Jadi memang banyak approach. Kalau saya melihatnya, karena saya juga pernah diundang pemerintah Korea ke Paju Book City, saya merasa Jakarta tuh sangat beda dengan Paju Book City yang terkesan apa ya kurang organik. Kurang organik. Memang itu Iya. betul-betul direkayasa oleh pemerintah ya. Benar, dan Dipusatkan. ya perusahaan-perusahaan besar juga masuk ke dalamnya, dan karena Korea Selatan sendiri juga tidak besar kan. Nah, kalau di Jakarta ini histori sejarah literasi ini udah sangat panjang. Ya, Balai Pustaka pun datangnya dari Jakarta gitu. Sehingga kita bisa berbangga hati sebenarnya budaya literasi kita cukup kuat gitu. Dan tidak hanya itu, Jakarta ini seperti melting pot, semua suku ada di Jakarta gitu ya. Tidak hanya itu, ini kota metropolitan sehingga bangsa lain pun ada di Jakarta. Jadi dengan modal seperti itu saya rasa Jakarta ini bisa menjadi tidak hanya kota buku, kota seni, kota finance, banyak hal gitu. Nah, saya rasa untuk Jakarta dengan mesti melihat kekuatan kota itu sendiri, dan Jakarta kota buku itu di benak saya dan impian saya juga adalah kota yang memang ramah buku, masyarakatnya cinta buku, senang membaca, dan akses terhadap buku itu sangat mudah. Itu bayangan saya, karena saya lahir di keluarga penerbit di mana ya saya tidak bisa membayangkan dunia ini tanpa buku. Walaupun dulu ada Krismon, penerbit kami mungkin bisa tutup gitu, tapi tidak, mesti ada, karena konten literasi itu sangat penting untuk menghadapi nanti nih bonus demografi. Kekuatan masyarakat Indonesia SDM-nya itu memang dibangun dengan literasi yang kuat. Ya, saya kira makin menarik ya kawan-kawan. Nanti kita akan bahas lagi tentang bagaimana Jakarta bersiap untuk menjadi tuan rumah Kongres Penerbit Internasional yang berskala internasional yang ke-33. Jadi itu diselenggarakan 2 tahun sekali oleh IPI, dan saya kira kita harus bersiap-siap, benar-benar siap menghadapi segala kemungkinan bagaimana para penerbit, terus kemudian juga pembacanya ya, untuk menyambut penobaran Jakarta sebagai tuan rumah. Nah, sebelum saya lanjutkan pertanyaan lagi nanti kepada Mbak Ida, kepada Bu Ida ya, ada pertanyaan dari Ibu Lucia Anam Dewi, Bu Lucia Anam Dewi dari DPP IKAPI. Barangkali bisa ditampilkan videonya, Ibu Lucia. Selamat siang, Bu Lucia. Siang, Mas Putu. Ya, Bu Lucia ada di Jakarta atau di kota mana, Ibu? Jakarta. Jakarta saja. Oke, pasti kenal sama Ibu Ida ya? Sangat kenal dengan Bu Ida dan Bu Laura. Oh iya, sama saya mungkin baru kenal hari ini ya Bu. Sama aku tuh yang salam kenal, baru kenal. Baik, silakan Bu Lucia mungkin mengajukan pertanyaan atau saran, atau mungkin sudah siap-siap ingin ikut di Kongres nanti tahun 2022. Ya, terima kasih Mas Putu. Selamat siang Mbak Laura, Bu Ida, apa kabar? Baik. Ya, saya senang sekali bisa mendengarkan bahwa Indonesia atau Jakarta akan menjadi tuan rumah IPA Kongres 33 ya, yang harusnya tahun ini tapi dibatalkan karena pandemi. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik kerjasama yayasan dan IKAPI ya, karena saya tahu persis yang menjadi member IPA-nya adalah IKAPI. Yang saya ingin tanyakan pertama nih Mbak Laura, apakah di tahun yang sama kita bisa juga menjadi Jakarta menjadi World Book
Capital City. Karena ini juga sudah kita idam-idamkan dari jauh hari. Dulu kita juga sempat mengajukan Kota Bandung, tapi menurut saya dengan sekarang Jakarta menjadi tuan rumah IPA Congress, alangkah eloknya itu juga bersamaan dengan Jakarta menjadi World Book Capital City. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini buat Bu Ida juga, kita akan menjadi tuan rumah IPA Congress, artinya Kongres Perbukuan atau Penerbit Internasional. Sementara kalau boleh saya mengusulkan sebelum tahun 2022 itu alangkah baiknya kita IKAPI atau bekerja sama saya rasa dengan Kemdikbud, karena ini juga sudah pernah didiskusikan oleh IKAPI, kita melaksanakan Kongres Perbukuan kedua. Karena pertama itu baru kita laksanakan kan tahun 1995. Nah, alangkah baiknya 2021 menyongsong untuk ke IPA Kongres ini kita melaksanakan Kongres Perbukuan yang mungkin dari hasil tersebut juga kita bisa angkat ke ranah internasional. Itu saja dari saya, karena ya bagaimana kondisi COVID ini membuat gerak langkah kita agak terbatas. Jadi ya kalau toh bisa kita persiapkan satu untuk Kongres Perbukuan Nasional, satu untuk IPA Kongres akan lebih baik lagi. Itu saja Mas Putu, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Ibu Lucia. Saya kira dua untuk Ibu Ida ya. Kebanyakan untuk Ibu Ida. Saya kira ini memang waktunya Ibu Ida untuk memberi respon kepada Bu Lucia. Walaupun sama-sama di DPP IKAPI, saya kira juga ini sempat diskusi yang juga baik ya untuk persiapan-persiapan menyambut Kongres nanti. Silakan Ibu Ida. Ya, terima kasih Bu Lucy. Yang pertama tadi terkait dengan ini ya, World Book Capital ya, kalau nggak salah itu ya. Memang justru sepertinya kalau yang saya pahami ya, ini mohon nanti dikoreksi Laura kalau salah. Yang sebetulnya menjadi target adalah Jakarta ini menjadi World Book Capital City. Tahun ini kan Kuala Lumpur ya. Nah, nanti 2022 kita ajukan kan sebetulnya Jakarta. Tapi ini yang saya ketahui, info terakhir itu masih belum ada pengumumannya, sedang masih dalam proses seleksi lah gitu. Tapi pengajuannya sudah ya. Nah, sementara kalau untuk yang IPA Congress, memang persetujuannya lebih cepat sehingga ini dulu mungkin yang disosialisasikan. Jadi memang di 2022 itu akan ada paling tidak 2 acara besar ya kalau memang nanti Jakarta lolos dalam seleksi World Book Capital City. Jadi itu memang dalam waktu yang bersamaan dan mohon doanya Bu Lucia dan tentu doa kita semua juga ya, semoga juga bisa Jakarta terpilih sebagai World Book Capital City 2022. Nah, selanjutnya terkait dengan Kongres Perbukuan, Bu Lucy, ya dalam pertemuan kita ya sebetulnya ya dengan Bu Lucy juga waktu itu dengan pihak Puskurbuk ya di Kemdikbud sebetulnya sudah ada wacana dan bukan hanya wacana tapi rencana untuk penyelenggaraan Kongres Perbukuan yang sudah lama sekali ya kita tidak lakukan lagi. Dan saya kira ini satu usul yang sangat bagus. Jadi sebelum kita nanti sampai ke satu kongres internasional ya, kita kan juga berharap dari Jakarta menjadi host city untuk kongres IPA ini harusnya ada target-target lebih dong gitu ya. Tapi target apa sih yang kita harapkan misalnya dari Jakarta menjadi host city untuk IPA Kongres? Nah tentu ini harus terkait dengan dunia penerbitan. Tapi dunia penerbitan juga apa sih sebetulnya message-nya? Kalau saya boleh cerita sedikit tentang IPA, mungkin ini juga sekaligus memberi info kepada teman-teman lain. IPA itu dia punya beberapa tujuan, antara lain memang mendorong freedom to publish ya. Jadi setiap orang itu harusnya punya hak kebebasan untuk bisa mempublish karya-karyanya dan distribusikannya. Itu yang diperjuangkan oleh mereka. Kemudian juga terkait copyright. Jadi kalau kita misalnya nanti membawa isu copyright dan bagaimana lemahnya perlindungan buku bajakan di Indonesia,
dalam Kongres IPA nanti, atau bahkan minta juga dukungan mereka untuk masalah kita, itu akan sangat tentu bermanfaat untuk dunia penerbitan. Dan juga mereka itu promosi literasi, ya, mendukung untuk mempromosikan literasi. Dan satu lagi itu saya kalau lupa ya, ada empat tujuannya itu di statuta mereka. Oh iya, itu ekonomi kreatif dan culture gitu ya, yang terkait copyright, ekonomi kreatif dan culture, freedom to publish, dan literasi. Itu 4 tujuan mereka dari IPA ini. Nah, kembali ke tadi Kongres Perbukuan, mungkin selain misalnya pembajakan, sekarang udah jelas ya isunya pembajakan, bagaimana kita memberantas pembajakan ini. Tapi di sisi lain sebetulnya penerbit, khususnya penerbit buku sekolah, itu punya masalah besar. Dan waktu zaman Bu Lucy jadi ketua umumnya, itu kalau nggak salah sudah meminta bantuan IPA ya untuk melobi pemerintah terkait dengan kehadiran pemerintah untuk menjual buku sekolah. Selama ini kan biasanya buku sekolah itu diterbitkan oleh penerbit ya, gitu, penerbit swasta. Tapi belakangan ini kan BSE, bahkan juga sekarang udah ada undang-undang Sisbuknya, itu juga pemerintah itu bisa membuat buku. Nah, ini tentu mengancam industri penerbitan ya, khususnya industri penerbitan buku sekolah. Dan sekarang ini kita didorong untuk sertifikasi, untuk akreditasi gitu. Tapi kemudian kalau peluangnya nggak ada, yang ada adalah industri ini makin kecil, makin kecil karena dituntut kualitas tinggi tapi pasarnya nggak ada. Justru pemerintah misalnya mau membuat buku sendiri, makin banyak gitu, bukan hanya buku teks tapi mungkin buku-buku lain. Nah, ini mungkin yang bisa nanti juga diperjuangkan saat IPA Kongres, dan mungkin kita juga bisa minta dukungan mereka internasional untuk bagaimana kita memperjuangkan nasib para penerbit buku sekolah yang memang harus bersaing dengan buku pemerintah. Dan itu sebenarnya sudah kita wacanakan waktu itu, dari IPA sendiri sudah datang ke Jakarta, tapi memang belum goal. Nah, mudah-mudahan sekarang dengan kita jadi host city, mudah-mudahan ini bisa. Karena sekarang ini juga selain memang buku penerbit bersaing dengan buku pemerintah, ada satu lagi, buku penerbit juga harganya ditentukan oleh pemerintah. Nah, ini juga mungkin sesuatu yang sebetulnya kan melanggar prinsip ya, karena kan sebenarnya pembuatan buku itu sendiri kan bermacam-macam ya, tergantung penulisnya, ada yang perlu riset, ada yang cuman beberapa sebentar saja jadi. Nah, itu kan berbeda, nggak bisa misalnya dinilai hanya dari spesifikasi buku, tebalnya, covernya, kertasnya apa, nggak bisa hanya seperti itu. Nah, ini juga yang mungkin saya kira bisa kita perjuangkan, namun sebelum itu kita harus satu suara dulu. Nah, mungkin untuk dapat satu suara itu, mungkin kita harus bikin Kongres Perbukuan. Ya. Tadi seperti diusulin oleh Ibu Lucia, di tahun depan ya, mungkin 2021 ada Kongres Perbukuan, ya. Kongres Perbukuan ya. Sebetulnya malah Pusperbuk itu menyatakan maunya tahun ini, tapi ya kondisi nggak memungkinkan, jadi kelihatannya mundur ke tahun depan. Tapi saya kira ini harus kita sama-sama dorong juga untuk bisa kawan-kawan terjadi. yang ada di rumah, saya kira ini kompleks banget ya persoalan penerbitan dan perbukuan kita. Jadi banyak masalah yang sebenarnya harus dikomunikasikan, baik itu dengan pemerintah ataupun dengan jaringan internasional, tentu saja sebagai jalan keluar dari cara kita untuk tetap bisa survive di masa seperti sekarang. Saya akan ke YouTube dulu, ada beberapa pertanyaan. Tadi ada Mbak Siti Salmah, saya kira dari Pekanbaru ya, ini penerbit indie. Mohon teman yang tadi pertanyaan dari Mbak Siti, saya kira bisa ditampilkan dulu. Ini untuk Ibu Ida, sejak 6 bulan lalu saya sudah mengajukan permohonan menjadi anggota IKAPI. Wah, ini sangat luar biasa, udah 6 bulan, namun sampai saat ini belum berhasil. Apakah saya bisa langsung mengajukan ke pusat? Mohon pencerahannya. Ini Bu Ida. Kemudian berikutnya ada dari, ini mungkin lebih ke Mbak Laura ya. Bagaimana cara ikut berpartisipasi? Mungkin maksudnya kongres nanti, Mbak. Dia tidak punya penerbit, tapi sebagai individu, misalnya desainer, ya, ingin terlibat dalam wujud karya. Ini Costco, lewat YouTube juga. Rupanya YouTube kita dipantau oleh banyak orang. Kemudian dari Wida Purnama, di YouTube juga. Untuk Mas Roni nih, Mas. Mudah-mudahan Mas Roni bisa menyimak. Jika ingin berkiprah di dunia penulisan indie, sebagai penulis, langkah-langkah apa Mas yang dapat ditempuh? Saya kira sudah rata tiga pembicara kita hari ini semuanya dapat pertanyaan dari YouTube dan dari Zoom.
Ke Ibu Ida dulu, Bu, barangkali langsung ditanggapi soal Bu Siti Salmah tadi yang dari Pekanbaru. Iya. Baik, untuk terima penerbit indie. kasih dari Salmah Publishing ya tadi ya. Ya, ya. Kalau maaf tadi dari Riau ya, Pekanbaru Dari ya. Riau, Oke. Pekanbaru. Ibu, jadi memang kalau untuk pengajuan permohonan menjadi anggota IKAPI itu diajukannya langsung kepada daerah atau cabang ya. Dan kami sudah memiliki IKAPI daerah di sana. Jadi di IKAPI sudah memiliki 18 IKAPI di daerah di 18 provinsi. Salah satunya itu ada di Pekanbaru. Nah, kalau memang belum berhasil, saya kira coba ditanyakan kembali ya, syarat-syaratnya kan minimal misalnya sudah menerbitkan 3 buku, kemudian berbadan hukum. Nah, apakah sudah berbadan hukum atau badan usaha ya, CV gitu. Kemudian juga ada karyawan, ada minimal juga karyawan gitu. Nah, itu apakah sudah gitu atau mungkin ada yang masih belum memenuhi persyaratan. Dan buku itu juga harus diserahkan kepada IKAPI gitu. Nah, kalau misalnya yang melalui pusat langsung, itu biasanya mereka yang belum ada IKAPI daerahnya gitu di sana di provinsi tersebut. Namun insya Allah nanti saya akan bantu cek ya untuk Salmah Publishing ya kepada IKAPI daerah untuk menanyakan bagaimana progresnya. Biasanya sih karena persyaratan saja sih Bu, mestinya bisa lebih cepat. Gitu. Itu mungkin Ya, dari begitu saya. ya Terima Mbak kasih. Siti ya dari Pekanbaru. Semoga nanti bisa ditindaklanjuti. Ke Mbak Laura mungkin. Ini waktunya tinggal 10 menit saya kira di Costco cara berpartisipasi untuk ikut di kongres nanti. Oke, biasanya IPA World Congress itu berbayar. Ya. Jadi tahun ini semestinya ada di Lillehammer di Norway dan pesertanya penerbit dari 66 negara IKP, IPA. Sorry. Nah, tahun 2022 yang kita rancang itu menyerupai dengan Lillehammer di mana 3 hari pertama memang untuk penerbit dan sayangnya memang sampai saat ini berbayar karena harus menutup biaya biaya kongres. Tapi kami berharap pihak kementerian bisa memberikan subsidi paling tidak ya untuk penerbit khususnya di luar Jakarta. Karena banyak sekali penerbit-penerbit kita yang perlu mendengar gitu ya inovasi atau inisiatif yang terjadi di negara lain. Apalagi setelah pandemi ini pasti banyak banget inisiatif inovasi-inovasi baru. Nah, tapi bedanya di 2 hari terakhir, Sabtu dan Minggu, kami juga berencana untuk membuat sebuah festival literasi yang bisa melibatkan lebih banyak lagi pelaku perbukuan. Di mana sebagian dari pembicara di kongres nanti juga kita akan tarik ke festival literasi tersebut. Gitu. Jadi semoga ini lebih inklusif dan bisa dinikmati oleh semua pelaku perbukuan. Tidak hanya penerbit. Gitu ya Mas Kosko. Jadi memang masih berbayar. Syukur-syukur nanti Mbak Laura ini berhasil melobi pemerintah untuk mensubsidi penerbit-penerbit yang indie mungkin ya di berbagai daerah. Mungkin dibantu IKAPI juga sehingga mereka juga ikut hadir dalam forum yang sangat terhormat dan berharga itu untuk membuka jaringan internasional ya. Ke Mas Roni, tadi ada satu pertanyaan dari Mbak Wida. Mas Roni. Ya, pertanyaannya bisa saya tafsirkan 3 macam ya. Jadi apakah ini jadi penulis atau jadi penerbit indie atau jadi penulis yang karyanya diterbitkan oleh penerbit indie. Saya anggap yang dimaksud adalah yang ketiga. Ya saya pikir penerbit indie seperti sudah saya singgung tadi ada banyak jenisnya. Kalau di saya kami bekerja dengan metode kurasi dan sebagainya. Jadi tetap karya yang dikirim akan kami baca dulu sesuai tidak dengan misi penerbitan kami, sesuai tidak kualitasnya juga. Ada juga penerbit indie yang sistem semacam self-publishing atau vanity publishing. Itu penulis bisa ikut serta membiayai
penerbitan karyanya. Jadi ya di browsing aja, di googling, di research dulu penerbit yang dituju ini seperti apa, apakah cocok dengan karya yang atau tulisan yang dibuat, kemudian silakan diajukan. Tiap penerbit ada syarat dan ketentuannya sendiri-sendiri. Saya pikir itu yang bisa saya kasih. Terima kasih Mas Roni. Ya. Teman-teman, mudah-mudahan nanti bisa langsung mengakses seperti yang disebut Mas Roni ya, untuk langkah-langkah menjadi penerbit atau menulis buku ini. Ada yang ingin kita tampilkan dulu, ini jurnalis dari Media Indonesia ingin bertanya, Mas Abdillah Marzuki, silakan ditampilkan di Zoom. Mas Abdillah, selamat siang Mas. Ya, beli butuh ketemu lagi. Mohon maaf ini laptop saya nggak ada kameranya, jadi saya harus nge-set lagi gitu. Tapi suara udah masuk, halo? Ya sudah. Bersuara aja kalau gitu nggak apa-apa. Iya, mohon maaf. Nah, untuk ini kan kedepannya untuk yang saya tadi tertarik yang ketika Jakarta akan ditunjuk jadi tuan rumah di event internasional gitu ya. Nah, yang akan saya tanyakan sebenarnya momentum ini apa sih gunanya untuk buku kita, untuk membangkitkan semangat literasi kita. Semangat literasi. Sebenarnya semangat literasi, kalau menurut saya kan di Media Indonesia juga megang untuk rubrik jendela buku gitu kan. Buku-buku yang saat ini saya resensi itu kebanyakan buku-buku yang muatan sangat populer gitu. Nah, yang saya tanyakan tadi, terus ini untuk event ini untuk kaitannya dengan meningkatkan semangat literasi itu aja sih. Karena sampai sekarang pun saya masih bingung buku apa ya yang seharusnya saya resensi seperti itu terkait dengan kondisi masyarakat kita gitu. Sudah Mas. Ya seperti itu Bli. Abdillah. Ya. Oke, kira-kira Mbak Laura itu. Ke Mbak Laura bertanya tentang momentum ini kira-kira semangatnya apa untuk meningkatkan literasi di Indonesia dan di Jakarta khususnya ya. Mungkin langsung ke Mbak Laura. Saya rasa banyak sekali manfaat yang bisa didapat nanti ke Kongres IPA ini ada di Jakarta, khususnya bagi para penerbit. Tapi di lain sisi adalah kalau memang seperti yang tadi Mas Roni bilang bahwa sebagai penerbit indie memiliki jejaring internasional itu sangat berguna bagi kita. Saya banyak mengikuti webinar-webinar tingkat internasional itu di negara Eropa, di negara Amerika, penjualan buku selama masa pandemi mereka bahkan naik 200%, 300%. Ya. Malah di saat pandemi ini industri mereka itu meningkat pesat gitu ya. Tapi banyak juga negara-negara lain, khususnya negara-negara seperti Indonesia, negara-negara berkembang, itu kesulitan atau dampak dari pandemi ini mirip dengan kita dan banyak hal-hal inovasi-inovasi yang mereka lakukan yang bisa kita contoh gitu. Dan pemerintah-pemerintah mereka yang banyak memberikan insentif juga itu bisa menjadi contoh buat pemerintah kita agar bisa menghidupkan atau menjaga penerbitan ini tidak semakin terpuruk gitu ya. Tapi maksud saya akselerasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan literasi ini akan lebih cepat jika ada kegiatan seperti IPA World Congress. Bahkan ada satu penerbit kecil yang di Indonesia yang saya dengar, selama masa pandemi penjualan mereka turun 60%. Tapi mereka terbantu dari penjualan rights. Karena jejaring mereka ke konten dan terus berproduksi gitu, sehingga
pemasukan dari si penerbit kecil menengah ini di Indonesia ini malah paling besar gara-gara penjualan rights. Right-nya. Jadi sebenarnya salah satu yang barangkali luput dari banyak orang ya tentang kongres atau tentang industri perbukuan itu, karena menganggap bahwa selalu ukurannya di penjualan market fisiknya ya. Padahal itu dari sisi copyright juga itu juga pemasukan yang cukup besar buat negara Indonesia seperti dibilang oleh Mbak Laura. Mungkin Bu Ida bisa membantu untuk menambahkan tentang kira-kira momentum apa yang bisa digunakan oleh IKAPI, ya terutama anggota-anggota yang dibawa IKAPI untuk meningkatkan semangat literasi di Indonesia sehingga kongres ini betul-betul menjadi satu momentum penting dan mesti digunakan oleh banyak penerbit dan orang-orang kita semua. Ya, terima kasih Pak Putu. Jadi saya paham betul pertanyaan seperti ini ya, karena jangankan di kalangan perorangan individu gitu ya, di IKAPI pun yang sudah jelas-jelas asosiasi penerbit, ini perlu waktu bertahun-tahun untuk meyakinkan apakah kita nih masih perlu nggak sih keanggotaan kita di IPA. Itu dalam beberapa tahun yang lalu itu setiap tahun dipertanyakan karena iurannya besar sekali. Hampir 50 juta boleh dibilang itu ya. Jadi maksudnya keanggotaan kami itu di IPA itu memang tidak gratis ya, tapi memang berbayar dan itu selalu dipertanyakan hampir tiap tahun pada saat rapat pengurus, apa sih manfaatnya gitu ya. Tapi setelah nah ini tadi yang menyambung apa yang sudah disampaikan Laura. Waktu dulu IKAPI adalah termasuk yang memang dari awal ya mendorong agar Indonesia itu menjadi guest of honor di Frankfurt Book Fair. Sebetulnya yang itu cuman apa namanya sasaran antara ya istilahnya tuh sasaran antara. Sebenarnya sasarannya kita. Karena begitu kita bertanggung jawab di internasional, perhatian dunia dan perhatian kita sendiri akan langsung naik. Pada saat itu juga di tahun yang sama Pak Menteri menerbitkan satu peraturan menteri yang mewajibkan anak sekolah membaca masuk kelas. Misalnya itu satu contoh. Dan setelah itu undang Sismuk yang sekian tahun diperjuangkan gagal sekarang lahir gitu ya. Jadi memang apa namanya itu hanya sasaran antara dan saya kira sekarang pun kita menjadi IPA menjadi host city itu hanya sasaran antara. Sebetulnya yang kita kejar adalah perhatian masyarakat, baik di dalam negeri maupun di dunia internasional. Nah, kembali tadi, kalau IKAPI akhirnya kenapa bisa meyakinkan untuk tetap terus jadi anggota IPA, adalah karena kita punya pameran buku internasional, IBF. Akhirnya, oke lah, kalau misalnya datang ke rapat IPA-nya, mungkin hanya 1 orang, 2 orang. Tapi networking-nya itu kita bisa manfaatkan, networking kita di seluruh dunia. Nah, jadi tadi kalau disambungkan dengan pertanyaan tadi, apa manfaatnya? Media, dari desainer, 10 pelaku perbukuan yang disebutkan dalam Undang-Undang Sisbuk, saya kira mestinya bisa mengambil manfaatnya. Tinggal ya apa gitu yang kira-kira yang terkait yang bisa diperjuangkan dengan ini. Yang pasti perhatian dunia maupun perhatian masyarakat Indonesia, pemerintah Indonesia akan tertuju nanti ke event itu. Ya. Dan itu tidak mudah ya dicapai oleh Mbak Laura dan kawan-kawan di komite. Kita punya waktu 5 menit lagi. Saya akan minta 1 menit untuk closing statement dari Mas Roni dulu. Mas Roni di akhir acara barangkali Mas Roni punya harapan, kemudian himbauan atau barangkali hal-hal yang menyangkut menyambut nanti kita akan menjadi tuan rumah Kongres Penerbit Internasional itu, Mas Roni. Mas Roni masih bersama kami? Silakan Mas, dalam 1 menit diberi kesempatan untuk menyampaikan sesuatu. Mungkin masih di mute. Oh ya. Halo, ya. Silakan Mas. Ya saya berharap proses menuju 2022-nya berjalan lancar dan kawan-kawan di komite maupun di IKAPI ya seperti disebut tadi tidak semuanya yakin tentang apa fungsinya ini buat kita dan itu perlu diyakinkan, perlu kerja lebih keras lagi untuk meyakinkan karena saya pribadi setelah pengalaman saya meskipun saya bukan anggota
IKP ataupun IPA, saya anggota asosiasi independen yang satunya. Saya merasa jejaring ini perlu dan saya yakin sama seperti keikutsertaan kita di event-event internasional, saya yakin ini akan berpengaruh positif terhadap perbukuan kita. Itu aja, Mas. Saya kira itu. Terima kasih Mas Roni sudah ikut serta bersama kami di siang hari ini. Ke Mbak Laura, barangkali ada closing untuk kawan-kawan. Selama 5 tahun ya gabung di komite baik nasional untuk Guest of Honor Frankfurt ataupun Komite Buku Nasional. Semua pencapaian yang kita sudah dapatkan itu sebenarnya masih bisa dimaksimalkan. Pada saat kita berpameran ke luar negeri pun hanya segelintir sebenarnya penerbit Indonesia yang bisa atau mampu ikut gitu. Nah, saya berharap dengan menjadi tuan rumah IPA World Congress nanti, dan memang rencana kita membuat hub industri kreatif di Indonesia yang berskala internasional, ini bisa dimanfaatkan seluas-luasnya, sebesar-besarnya oleh pelaku perbukuan Indonesia, karena kita tidak lagi mesti punya modal besar untuk keliling dunia, cukup bantu sukseskan dan hadir di event-event internasional terkait perbukuan atau industri kreatif, sehingga ini pelan-pelan kita menjadi hub sendiri dan orang yang datang ke sini itu harapan saya. Ada Indonesia International Book Fair, ada Jakarta Content Week, dan ada Jakarta International Literary Festival oleh DKJ gitu ya. Banyak sekali event-event yang memang dituju untuk menyasar orang luar pun datang ke Indonesia. Jadi mari sama-sama kita sukseskan dan manfaatkan mumpung sudah ada dukungan dari Pemprov DKI Jakarta. Ya, saya kira waktunya untuk memamerkan itu sebagai momen penting ya untuk kehadiran kita. Mbak Ibu Ida, barangkali ada closing statement untuk kawan-kawan khusus ke soal Jakarta sebagai tuan rumah. Ya, saya kira sama mungkin ya dengan yang lainnya, mari kita sama-sama sukseskan. Ini merupakan satu event besar yang kita bisa manfaatkan ya, semua bukan hanya penerbit tapi semua pelaku perbukuan, jaringan, kemudian juga wawasan kita, sharing dari teman-teman lain di berbagai negara tentang kita, ya itu tentu akan memberikan satu wawasan dan mungkin menginspirasi kita. Yang saya hadiri dulu di London itu banyak sharing dari pelaku-pelaku perbukuan dari berbagai negara yang mirip dengan kita gitu ya, dari India, dari Amerika Selatan. Itu biasanya kalau selatan itu satu rasa itu, utara-utara satu rasa. Nah dari situ mirip-mirip dan kita mungkin bisa mengambil banyak pelajaran. Itu mungkin yang terkait dengan pengembangan kapasitas sebagai pribadi ya, selain networking. Kalau waktu di Frankfurt itu memang kita setelah itu pameran gitu ya, kelanjutannya. Mungkin setelah kongres ini karena nanti kita akan mendapatkan pembekalan yang mungkin akan meningkatkan kapasitas kita. Nah mungkin setelah itu kita berharap tentu ada program berkelanjutan ya untuk peningkatan SDM perbukuan di Indonesia. Mungkin sekarang sudah ada ilustrator kita kan sudah banyak ya yang mendapat penghargaan dunia misalnya. Tapi misalnya karya Indonesia ini belum nih misalnya. Padahal di IPA itu dia setiap tahun ada tuh pemenang karya-karya untuk itu, freedom to publish itu gitu. Nah itu mungkin kita juga dengan berpartisipasi, dengan mengetahui lebih banyak tentang IPA, kita bisa kenal dan juga tentu bisa ada dampak kepada diri kita semua masing-masing. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ida. Teman-teman yang sudah sangat kusuk mengikuti acara sosialisasi Jakarta sebagai tuan rumah Kongres Penerbit Internasional yang ke-33 IPI. Saya kira ini kesempatan yang sangat baik untuk Indonesia dan insan perbukuan secara khusus untuk menggunakan kesempatan peluang sebaik-baiknya menjadi mengambil manfaat sebesar-besarnya terutama ya untuk menyambut itu sehingga kita benar-benar berkibar di tingkat internasional juga yang selama ini saya kira
baru tahun 2000-an pertengahan mungkin Indonesia mulai ya memasuki jaringan internasional dalam industri perbukuan. Nah, terima kasih atas kesertaan teman-teman di dalam acara ini. Semoga kita sambut dengan penuh gembira bahwa Jakarta akan menjadi tuan rumah Kongres Penerbit Internasional API, International Publisher Association yang ke-33. Semoga kita semua diberikan kesempatan untuk ikut serta menikmati acara itu dan benar-benar menggunakan peluang-peluang yang ada untuk memajukan dunia literasi, khususnya dunia perbukuan di tanah air. Sampai berjumpa dengan Komite Jakarta Kota Buku dan IKAPI tentu saja dalam sosialisasi berikutnya. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Laura dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyiapkan acara ini di studio kami sini. Sampai jumpa lagi.